Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Sering kali nih ya, kalau kita ngomongin manajemen, yang kepikiran langsung itu kan perencanaan, terus organizing, bikin struktur gitu. Tapi pernah nggak sih kita mikir, kok udah direncanain bagus-bagus, strukturnya udah rapih, tapi kok kayaknya nggak jalan ya, tujuannya meleset. Nah, disinilah fungsi ketiga ini jadi penting banget, actuating atau penggerakan. Iya kan? Penggerakan ini kayak mesinnya gitu. Tanpa ini, ide sehebat apapun, rencana sebagus apapun, dia cuma jadi dokumen aja di laci. Nah, kali ini kita mau coba gali lebih dalam nih, kenapa penggerakan ini krusial banget. Kita akan fokus ke dua elemen utamanya, motivasi, itu kayak bensinnya, sama kepemimpinan. Nah, ini setirnya. Kita bakal lihat beberapa konsep inti dari studi manajemen. Tujuannya apa? Ya, biar kita semua, termasuk Anda yang dengerin, bisa lebih paham gimana sih cara efektif menggerakkan tim, atau bahkan diri sendiri, biar rencana jadi nyata. Plus, nanti kita lihat ada alat bantu praktis semacam matriks gitu, buat bantu milih layak kepemimpinan yang pas. Oke, kita mulai aja ya pembahasannya. Jadi kita mulai dari dasarnya dulu deh. Actuating atau penggerakan ini sebenarnya apa sih intinya? Kalau dari sumber-sumber ya, intinya mengarahkan, mendorong, mengaktifkan sumber daya, terutama orang, biar rencana jalan, tujuan tercapai. Tapi kayaknya lebih dari itu ya. Tepat sekali. Definisi itu penting ya sebagai fondasi. Tapi, yang menarik tuh melihat penggerakan ini sebagai nyawanya implementasi manajemen. Jadi bukan sekedar, kamu kerjain ini ya, bukan cuma perintah. Ini lebih ke bagaimana seorang pemimpin itu bisa membimbing, memantik semangat, menginspirasi timnya, individu maupun kelompok, supaya mereka kerja dengan, katakanlah, gairah, efektif, efisien, ketujuan yang sama. Kuncinya itu ada di komunikasi yang lancar, kepemimpinan yang inspiratif, bukan cuma nyuruh, tapi juga ngasih contoh. Terus, gimana caranya nguatin komitmen bersama? Tanpa penggerakan yang hidup ini, ya perencanaan, pengorganisasian, itu kayak rangka aja, nggak ada jiwanya. Kerangka tanpa jiwa, kena banget tuh analoginya. Oke, dan kalau kita lihat lagi nih, di materi kita disebut ada beberapa elemen penting dalam penggerakan. Motivasi, kepemimpinan, komunikasi, koordinasi. Semuanya penting sih, tapi ya seperti yang tadi di awal, kita fokus kedua yang sering jadi, tantangan terbesar, motivasi dan kepemimpinan. Kita mulai dari motivasi dulu ya, gimana caranya nyalain api motivasi ini. Nah, soal motivasi nih, konsep dasarnya kan upaya mendorong orang biar mau keluarin kemampuan terbaiknya untuk tujuan organisasi. Tapi, di sini nih bagian yang menurut saya selalu relevan sampai sekarang, ada dua pandangan klasik dari Douglas McGregor, teori X sama teori Y. Bisa dijelasin dikit nggak bedanya apa? Soalnya asumsi dasar pemimpin soal ini kayaknya ngaruh banget ke cara dia mimpin. Oh iya, teori X dan Y ini fundamental banget. Ini kayak dua kacamata beda buat melihat sifat dasar manusia di tempat kerja. Teori X itu gampangnya asumsinya agak pesimis lah. Jadi karyawan itu dianggap dasarnya males, gak suka kerja, kalau bisa ya hindari tanggung jawab, gak punya ambisi. Makanya perlu diawasi ketat, diarahkan terus, dikasih insentif atau hukuman yang jelas biar mau gerak. Fokusnya ke kontrol dari luar. Nah, sebaliknya, teori Y ini pandangannya jauh lebih positif. Teori ini percaya kalau kerja itu ya alami aja, kayak main atau istirahat. Orang itu pada dasarnya punya dorongan dari dalam buat kerja bagus. Mereka mau terima, bahkan cari tanggung jawab. Punya potensi kreatif, inisiatif, bisa kok ngarahin diri sendiri kalau lingkungannya mendukung. Fokusnya lebih ke pemberdayaan, motivasi dari dalam, intrinsik. Jauh banget ya bedanya, satu bilang perlu dicambuk, satu lagi percaya potensi internal. Nah, ini jadi mikir nih, jangan-jangan asumsi kita sendiri sebagai pemimpin, entah sadar atau enggak, lebih ke X atau Y, itu benar-benar ngebentuk cara kita motivasi tim sehari-hari ya? Wah, sangat berpengaruh. Pemimpin yang mikirnya lebih ke teori X, dia pasti akan cenderung bangun sistem yang serba kontrol, prosedur ketat, pengawasan intens, imbalan hukuman jelas jadi pendorong utama. Mikirnya orang baru kerja kalau didorong dari luar. Sebaliknya, kalau pemimpinnya lebih ke teori Y, dia akan fokus ciptain lingkungan kerja yang enak. Kasih otonomi, delegasi wewenang, libatin karyawan ambil keputusan. Kasih ruang buat berkembang. Dia percaya motivasi terbaik itu muncul dari dalam diri karyawan. Oke, jadi asumsi itu langsung jadi gaya manajemen ya. Tapi
apakah berarti teori X itu pasti jelek dan Y pasti bagus? Atau ada nggak sih situasi di mana pendekatan X ini ya walau nggak ideal, tapi malah perlu atau lebih efektif gitu? Nah, itu pertanyaan bagus. Karena di lapangan kan nggak hitam putih ya. Pendekatan yang kayak teori X itu pengawasan ketat, instruksi detail, fokus ke patuh dan target angka, itu mungkin bisa jalan atau malah diperlukan di kondisi tertentu. Contohnya, ya kerjaan yang repetitif banget di publik, di mana konsistensi dan kecepatan itu penting. Atau mungkin situasi darurat, krisis, bencana, di mana komando jelas dan patuh itu mutlak perlu demi keselamatan atau hasil cepat. Tapi ya, kita harus sadar, harganya seringkali ya moral karyawan jadi rendah, inisiatif kurang, bahkan bisa jadi ada perlawanan diam-diam gitu dalam jangka panjang. Sementara kalau pendekatan teori Y yang partisipatif, memberdayakan, fokus ke makna kerja, pengembangan diri, ini cenderung lebih unggul di lingkungan yang butuh kreativitas, inovasi, problem solving yang rumit, kerja tim yang erat. Kayak tim R&D, agensi kreatif, startup teknologi, gitu-gitulah. Di situ kan keterlibatan, rasa memiliki, kemampuan mikir sendiri itu aset banget. Cuma ya, pendekatan ini butuh waktu lebih buat bangun trust. Dan hasilnya mungkin nggak seinstan atau segampang diukur kayak teori X. Perlu kematangan dari pemimpin dan timnya juga. Jadi kuncinya benar-benar lihat konteks ya, jenis kerjaannya apa, timnya udah sejauh mana matangnya, tujuannya apa. Oke, paham soal teori X dan Y ini jadi dasar penting nih buat ngerti kenapa orang gerak atau enggak. Sekarang, kita sambungin ke pilar kedua, kepemimpinan. Kalau motivasi itu bensinnya, kepemimpinan ini yang nyetir energinya. Fungsinya kan tadi membimbing, menginspirasi, kasih contoh. Kita tahu gaya kepemimpinan itu kan banyak banget labelnya. Otoriter, demokratis, laissez-faire, transformasional, transaksional, servant, situasional, wah banyak deh. Di tengah sebanyak ini, gimana caranya pemimpin bisa milih yang paling pas? Nah, materi kita ini ada matriks yang kayaknya menarik nih buat bantu memetakan ini. Bisa kita bedah nggak matriks ini? Kayaknya bisa jadi alat bantu yang oke. Benar sekali. Matriks gaya kepemimpinan ini memang visualisasi yang sangat membantu ya untuk memetakan peta kepemimpinan gitu. Intinya, matriks ini menempatkan berbagai gaya kepemimpinan dalam dua sumbu. Sumbu vertikal itu biasanya tingkat kontrol atau arahan dari pemimpin dari rendah ke tinggi. Sementara sumbu horizontalnya itu tingkat motivasi dalam tim atau fokus pendekatan motivasi si pemimpin dari rendah eksternal ke tinggi internal. Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, matriks ini bukan cuma daftar gaya aja, tapi kerangka berpikir strategis. Bantu kita lihat gimana gaya tertentu itu cenderung cocok atau efektif dalam kombinasi kontrol dan motivasi tertentu. Ini menegaskan prinsip penting, nggak ada gaya kepemimpinan satu untuk semua. Efektivitas itu sangat tergantung kesesuaian antara gaya, situasi, termasuk jenis tugasnya dan karakteristik timnya, termasuk motivasi dan kemandirian mereka. Coba kita lihat kuadran-kuadrannya, biar lebih kebayang. Kuadran kanan atas, kontrol tinggi, motivasi tinggi internal. Di sini nih tempatnya gaya kayak transformasional sama visioner. Cocok banget kalau pemimpin perlu kasih arah jelas, standar tinggi, jaga disiplin, itu kontrol tingginya, tapi di saat yang sama harus bisa bangkitin semangat, inspirasi komitmen yang dalam, dorong tim melampaui batas demi visi bersama. Itu motivasi tingginya. Bayangin pemimpin karismatik pas launching produk baru atau pimpin perubahan besar. Kuadran kiri atas, kontrol tinggi, motivasi rendah eksternal. Nah, di sini adanya gaya otoriter sama transaksional. Fokus utamanya ke hasil, efisiensi, patuh sama aturan atau perintah, kontrol tinggi, motivasinya cenderung didorong dari luar. Dapat hadiah kalau target tercapai, kena hukuman kalau gagal, motivasi rendah eksternal. Pemimpin bikin keputusan sendiri, kasih instruksi jelas, awasi ketat pelaksanaannya. Kuadran kiri bawah, kontrol rendah, motivasi rendah eksternal. Ini wilayahnya gaya laissez-faire, atau bisa dibilang gaya yang pasif. Pemimpin kasih kebebasan hampir penuh ke tim, nggak banyak intervensi, baik soal arahan, kontrol rendah, maupun soal dorong motivasi rendah. Bisa cocok kalau timnya isinya ahli semua, yang mandiri banget dan tahu harus ngapain, atau tugasnya rutin banget nggak perlu banyak dorongan. Tapi ya berisiko kalau timnya kurang mampu atau butuh arah. Kuadran kanan bawah, kontrol rendah, motivasi tinggi internal.
Nah, di area ini banyak gaya yang fokusnya ke pemberdayaan dan hubungan. Servant, melayani, coaching, membina, situasional, menyesuaikan, sama demokratis partisipatif. Pemimpin di sini ngurangin kontrol langsung, kontrol rendah, lebih fokus fasilitasi, dukung pertumbuhan anggota tim, bangun kolaborasi, manfaatin motivasi internal tim, motivasi tinggi. Keputusan sering diambil bareng atau didelegasiin. Wah, pemetaan yang jelas banget ini benar-benar nunjukin spektrumnya luas ya. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda dalam praktek? Gimana kita terjemahin kuadran-kuadran ini ke situasi kerja beneran? Contoh di materi kita bisa bantu nih. Misalnya, kuadran 1, kontrol tinggi, motivasi rendah eksternal. Bayangin aja lingkungan kayak pabrik perakitan, atau call center yang pakai skrip ketat, atau operasi militer. Di situ kan kecepatan, presisi, standar kualitas yang sama, patuh prosedur itu penting banget. Gaya otoriter atau transaksional, dengan target jelas dan konsekuensi langsung, sering dianggap perlu buat jaga keteraturan dan efisiensi. Terus kuadran 2, kontrol tinggi, motivasi tinggi. Coba bayangin startup teknologi yang lagi ngebut launching produk, atau tim yang ngelola proyek perubahan besar di perusahaan, atau tim riset yang kejar target ilmiah dengan deadline ketat. Nah, di sini pemimpin perlu kasih visi yang bikin semangat, motivasi tinggi, tapi juga harus kasih arahan kuat biar fokus, kontrol tinggi. Gaya transformasional atau visioner cocok banget di sini. Gimana dengan kuadran 3? Kontrol rendah, motivasi rendah. Ini kedengarannya agak negatif ya, tapi bisa relevan loh untuk tugas administratif yang rutin banget dan individual. Kayak entry data simple. Orang cuma perlu kerjain tugasnya, nggak perlu banyak interaksi atau dorongan khusus. Atau ya itu tadi, tim yang isinya pakar senior yang kerjanya independen banget. Gaya laissez-faire bisa cukup, asal tugasnya jelas di awal. Dan terakhir, kuadran 4. Kontrol rendah, motivasi tinggi. Ini kayak habitat alami banyak tim zaman sekarang. Tim kreatif, desainer, penulis, tim software developer agile, konsultan, peneliti di kampus, atau NGO yang geraknya karena misi sosial. Orang-orangnya sering udah punya motivasi internal kuat. Tugas pemimpin, ya fasilitasi, bukan kontrol ketat. Gaya servant, coaching, demokratis, atau situasional yang fleksibel bakal tumbuh subur di sini. Fokusnya kan memberdayakan, ilangin hambatan, numbuhin potensi tim. Tepat sekali. Istilah habitat itu pas banget. Contoh-contoh tadi ya, menegaskan lagi kesimpulan penting dari berbagai sumber. Nggak ada gaya dewa kepemimpinan. Nggak ada satu resep mujarab buat semua kondisi. Pendekatan terbaik itu ya seni menyesuaikan diri, seni membaca konteks. Efektivitas pemimpin dalam menggerakkan tim itu sangat tergantung pada kemampuannya mendiagnosis situasi dengan akurat. Ini tugasnya kayak gimana? Timnya ini motivasi internalnya dan kemandiriannya seberapa tinggi. Butuh seberapa besar arahan dan kontrol dari luar biar tujuan tercapai. Pemimpin efektif itu kayak navigator kapal yang handal. Dia nggak cuma lihat peta, rencana, tapi juga terus-terusan baca kondisi angin, motivasi tim, ombak, tantangan luar, sama kemampuan kapal dan awaknya, kapasitas tim. Dari situ dia putuskan gaya kemudi, gaya kepemimpinan mana yang paling pas saat itu. Mungkin sesekali dia perlu pegang kemudi erat-erat, kasih instruksi tegas, otoriter transaksional, pas ada badai, krisis, atau lewat jalur sempit, tugas presisi. Tapi di lain waktu, pas laut tenang dan tujuannya jauh, inovasi pertumbuhan, dia mungkin perlu lebih banyak menginspirasi dari anjungan, transformasional visioner, atau malah turun bantu awak, optimalkan layar. Servant, coaching demokratis. Fleksibilitas ini kuncinya, apalagi di dunia kerja yang makin dinamis kan? Kemampuan buat ganti-ganti gaya atau bahkan gabungin elemen dari beberapa gaya jadi penting banget. Gaya kayak servant, coaching, situasional itu kan memang menekankan adaptasi ini. Fokus kebutuhan spesifik orang dan tim dalam konteks yang berubah. Setuju banget. Adaptasi itu kayak otot ya, perlu dilatih terus buat pemimpin. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, kunci sukses di fungsi actuating atau penggerakan ini, terutama lewat kepemimpinan, kayaknya ada 3 hal utama ya. Adaptabilitas buat nyesuaiin gaya, empati buat bener-bener ngerti apa yang bikin tim gerak, atau malah mandek, sama kejelasan dalam ngasih arah dan ekspektasi. Tanpa 3 ini, kayaknya susah ya buat nyalain semangat dan ngarahin energi tim secara berkelanjutan.
Oke, kita coba rangkum sedikit ya apa yang udah kita bahas panjang lebar kali ini. Kita mulai dari pemahaman kalau planning dan organizing itu penting, fondasi, tapi nggak akan cukup kalau nggak ada actuating atau penggerakan yang efektif. Ini yang bikin roda muter. Kita lihat gimana motivasi jadi bahan bakarnya. Dan ternyata cara kita mikir soal apa yang dorong orang, lebih ke teori X atau Y, itu ngaruh banget ke cara kita coba nyalain api motivasi. Terus, kita dalami peran kepemimpinan sebagai kemudinya. Kita lihat, nggak ada gaya tunggal yang paling hebat. Matriks kontrol motivasi itu alat bantu yang oke buat mikir kapan gaya tertentu pas. Tapi kuncinya tetap di kemampuan pemimpin baca konteks tugas, tim, situasi, dan fleksibel adaptasi pendekatannya. Adaptabilitas, empati, kejelasan jadi pilar utamanya. Nah, sebagai penutup nih, buat bahan refleksi Anda di rumah atau di kantor, coba renungkan ini sejenak. Dengan bekal matriks tadi dan pemahaman teori XY, coba deh luangkan waktu evaluasi lingkungan kerja Anda sekarang. Nggak peduli Anda pemimpin atau anggota tim. Coba tanyakan ke diri sendiri. Tingkat kontrol yang ada sekarang, sama pendekatan motivasi yang dominan, itu udah paling pas belum ya buat dorong kinerja terbaik sekaligus jaga semangat tim? Mengingat tim Anda unik, kerjaannya spesifik, tantangannya juga beda, gaya kepemimpinan kayak apa sih yang sebenarnya paling dibutuhkan tim Anda saat ini? Dan yang mungkin paling bisa langsung dilakukan? Perubahan kecil apa dalam gaya kepemimpinan? Entah yang Anda terapkan kalau Anda pemimpin, atau yang bisa Anda diskusikan di tim yang kayaknya bisa bawa dampak positif buat capai tujuan bareng ke depannya? Wah, pertanyaan refleksi yang dalam banget ya. Semoga diskusi kita kali ini ngasih Anda nggak cuma konsep soal pentingnya penggerakan, motivasi, dan kepemimpinan adaptif, tapi juga alat dan pertanyaan buat mulai mikirin penerapannya di realita Anda sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi Kupas Tuntas ini. Sampai ketemu lagi di penjelajahan berikutnya.